Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 101 rekan kerja Ratu. Mendengar kata-kata teman sekelas, Thomas Kin mengerutkan kening. Thomas Kin tidak ingin makan malam bersama mereka, karena dia merasa setelah tidak berhubungan selama bertahun-tahun, tidak perlu makan bersama. Tetapi mereka merasa bahwa Thomas Kin takut menghabiskan lebih banyak uang, dan mereka dengan sok akrab langsung duduk di meja bersama Thomas Kin dan yang lainnya. Pelayan, minta setiap jenis sate dalam menu 100 tusuk. Hehe, keluar untuk makan di warung pinggir jalan, jangan hemat 3 dan 2 yuan, tidak bermurah hati saat mengajak pacar untuk makan malam. Apakah asli Thomas Kin? Thomas Kin tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak melihat mereka. Orang yang sok akrab benar-benar menyinggungnya. Yamanda Su terus menundukkan kepala menyantap makanan, takut dikenali. Setelah melihat ini, Jessie Wang mencibir di sudut mulutnya. Thomas Kin, kamu tidak harus canggung, anggap aku sebagai orang biasa. Kata-kata Jessie Wang membuat semua orang bersikap menertawakan. Dibandingkan dengan Thomas Kin saat ini, Jessie Wang seharusnya termasuk nyonya orang kaya, karena dulu ada kisah di antara mereka, jadi pasti ada sedikit kejanggalan di antara keduanya. Jessie Wang meminta Thomas Kin memperlakukannya sebagai orang biasa, untuk mengingatkannya bahwa identitas mereka berdua berbeda sekarang. 10 tahun lalu, Jessie Wang mengejar Thomas Kin, tetapi dia bahkan tidak pernah meliriknya. 10 tahun kemudian, identitas keduanya mengalami perubahan besar. Karena Jessie Wang bersedia menyebutkan ini, beberapa teman sekelas juga setuju. Hehe, Jessie Wang sungguh pandai bergaul, sudah menjadi nyonya kaya pun masih bersedia bermain dengan kami teman sekelas. Kudengar pacar kamu di industri hiburan. Jessie Wang menunjukkan senyum misterius dan mengangguk. Yamanda Su pasti tahu, pacar aku dan Yamanda Su bekerja di satu perusahaan. Wow, benarkah pacar kamu dan Ratu Yamanda adalah rekan kerja? Apakah dia agen atau sutradara? Thomas Kin menoleh dan menatap Yamanda Su. Yamanda Su mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Tianyu Company adalah grup besar, dengan ratusan artis dan ribuan staf, bagaimana dia bisa mengenalinya? Jessie Wang berkata, pacar aku adalah seorang produser, dia dapat berbicara dengan banyak bintang besar. Wah, luar biasa, aku dengar Yamanda Su akan datang mengadakan konser bulan depan, bisa beli tiketnya. Aku ingin minta tanda tangan. Akan lebih baik jika aku bisa bertemu Yamanda Su. Jessie Wang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu itu, aku ini orang awam, tunggu pacar aku datang jemput, tanya saja padanya. Beberapa teman sekelas mulai iri pada dia. Jessie Wang memang bernasib baik, menikah dengan suami yang begitu hebat, mungkin kelak bisa menjadi bintang. Omong kosong apa, Jessie Wang sekarang menjadi nyonya orang kaya, tidak perlu bekerja dan mengekspos wajah. Untungnya dulu tidak menjadi pacar seseorang, makanya Jessie Wang bisa menikah dengan keluarga kaya. Pada akhirnya, meskipun siswa ini tidak mengatakannya dengan jelas, arti dari kata seseorang masih sangat jelas. Itu karena dulu Jessie Wang tidak menjadi pacar Thomas Kin, jika tidak, dia hanya bisa menjalani kehidupan orang biasa, memeras otaknya demi biaya hidup sehari-hari. Meskipun dia sangat baik sekarang, tetapi kebenciannya pada Thomas Kin atas penolakannya saat itu tidak dilupakan. Setelah akhirnya menemukan peluang, bukankah pasti akan membalasnya? Mempermalukannya habis-habisan. Jessie Wang menatap Yamanda Su dan berkata kepada Thomas Kin. Untung dulu kamu menolak aku. Kalau tidak, aku tidak bisa menikah sebaik ini.
Haruskah aku berterima kasih atas budi kamu tidak membunuh aku? Dr. Stranger Thomaskin, bab 102. Aku tetap tidak menyukai sekarang. Thomaskin dengan santai menghadapinya, mengangguk tanpa menjawab. Jesse Wang mencibir, kamu tidak perlu minder. Adakah bekas luka atau cacat hingga pacar kamu memakai kacamata hitam? Kita semua adalah teman. Kamu bisa copot saja. Tidak masalah. Kami tidak akan menertawakan kamu. Thomaskin mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika kalian tidak pandai berbicara, pergi ke sisi lain untuk makan, aku tidak menyambut kalian. Jesse Wang mencibir, apa? Aku saja belum mengeluh, tapi kamu malah marah duluan. Kalau tidak bisa hidup dengan baik, kamu harus mengakuinya. Dengan status kamu saat ini, harus bersyukur bisa menemukan pacar, tidak perlu pilih-pilih. Wanita berwajah seperti aku mungkin bisa kamu dapatkan dulu, tapi sekarang khawatirnya tidak akan berhasil. Meskipun Jesse Wang berbicara dengan lugas, tetapi dunia memang seperti ini sekarang. Aku yang dulu diacuhkan kamu, aku yang sekarang tidak mampu kamu kejar. Jesse Wang saat ini sepenuhnya menafsirkan makna kalimat ini. Dulu kamu tuan muda orang kaya dan memandang rendah Jesse Wang. Sekarang hanya bisa mencari pacar penyandang disabilitas dan tanda lahir, keluar makan di warung pinggir jalan dengan memakai kacamata hitam karena takut ketahuan. Orang-orang level rendah ini pasti penuh dengan kerendahan diri di dalam hatinya. Jesse Wang merasa sangat bahagia di hatinya saat ini, seolah-olah dia telah membalas dendam. Thomaskin mengerutkan kening, mengangkat kepalanya dan menatap Jesse Wang dengan dingin. Kamu terlalu percaya diri. Aku tidak suka kamu dulu, sekarang sama saja. Wanita seperti Jesse Wang akan sangat baik jika dia baik hati. Namun, dengan pikiran penuh dengan kemelekatan pada yang kekuasaan dan kekayaan, orang seperti ini tidak berharga tidak peduli betapa cantiknya mereka. Setelah Thomaskin bicara, Jesse Wang sangat marah. Apa yang kamu katakan? Tidak suka aku. Hanya mengandalkan kamu. Kamu hanya menemukan pacar yang jelek, apa hak kamu untuk meremehkan aku? Tepat ketika Jesse Wang marah, seorang pria tiba-tiba datang. Jesse, ada apa? Marah sebesar itu. Ketika dia melihat pria ini, Jesse Wang merasa lega dan berkata, ini adalah pacar Jesse Wang, Amir Lu. Biar bagaimanapun dia adalah pacarnya sekarang, tidak ingin dia tahu tentang kisah dirinya dulu mengejar Thomaskin, jadi topik ini berakhir di sini. Suamiku kenapa baru datang ke sini? Sibuk apa? Amir Lu duduk di sana dan berkata sambil tersenyum. Bukankah Yamanda Su yang akan datang untuk menggelar konser bulan depan? Ada banyak tiket harga khusus di lapangan, dan aku sedang memprosesnya. Tiket khusus di lapangan, benaran ini? Kak Amir, apakah kamu yang berwenang? Amir Lu tersenyum tipis, tentu saja, semua tiket ini berada di bawah kendali aku, dan aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Beberapa teman sekelas wanita langsung menunjukkan tatapan mata berbinar-binar dan berkata dengan ekspresi kagum. Kak Amir, kami adalah teman baik Jesse, bisakah kamu menjual beberapa ke kami? Semua orang mulai bersikap manja. Meskipun di depan pacarnya, Amir Lu juga menikmati perasaan ini dan berkata sambil tersenyum. Wah, dengan terpaksa deh, ada berapa orang kalian semua tiket lapangan aku yang kasih. Mendengar ini, wajah Yamanda Su menjadi dingin, melepas kacamata hitamnya, matanya dingin, dan nadanya sangat dingin. Tiket spesial khusus diberikan pada fans aku, kenapa ada di tangan kamu? Bersambung.